Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Mimadi Saryase SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Mili, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Di video kali ini saya akan membawakan tugas 2.3.A.4.5 Forum Diskusi Eksplorasi Konsep Modul 2.3. Di tugas kali ini, saya akan memaparkan keterkaitan antara keterampilan coaching dengan supervisi akademik. Sebelum kita membahas tentang keterkaitan antara keterampilan coaching dengan supervisi akademik, kita membahas dulu tentang keterampilan coaching. Keterampilan coaching merupakan suatu proses memfasilitasi dan mengantarkan coachee untuk memaksimalkan potensi dirinya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dari sekarang. Dalam konteks pendidikan, coaching merupakan komunikasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan murid. Pendidik sebagai pamong menuntun murid agar murid dapat menemukan kekuatan dalam dirinya, memberdayakan potensi dirinya, dan tidak kehilangan arah serta tidak membahayakan dirinya. Hal itu selaras dengan Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa pendidikan bertujuan menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya, mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu, coaching merupakan komunikasi guru dengan guru. Seorang coach juga dapat membantu seorang coachee atau rekan sejawat untuk menemukan kekuatan dirinya dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Paradigma yang dapat diterapkan untuk percakapan coaching adalah paradigma berpikir among, yaitu coach dan coachee adalah mitra belajar, komunikasi yang terjadi secara emansipatif dalam sebuah ruang perjumpaan yang penuh kasih dan persaudaraan. Paradigma berpikir among ini dapat melatih guru atau coach dalam menciptakan semangat Tuturi Handayani dalam setiap perjumpaan pada setiap proses komunikasi dan pembelajaran. Untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, maka coach perlu memiliki paradigma berpikir coaching, yaitu fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Selain itu, dalam melakukan percakapan coaching, ketiga prinsip coaching perlu diperhatikan dalam rangka memberdayakan orang lain atau coachee, yaitu prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Agar coaching yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan dapat menggali potensi coachee, maka seorang coach perlu memahami, menerapkan, dan melatih kompetensi inti coaching secara terus-menerus, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan aktif, dan kehadiran penuh atau present. Nah, selanjutnya kita membahas tentang supervisi akademik. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas bertujuan memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran di kelas. Seorang pemimpin pembelajaran dan sekolah perlu memiliki paradigma berpikir yang memberdayakan bagi setiap warga sekolah dan melihat kekuatan-kekuatan yang ada dalam komunitasnya. Melalui supervisi akademik, potensi setiap guru dapat dioptimalisasi sesuai dengan kebutuhan yang nantinya dapat membantu para guru dalam proses peningkatan kompetensi dengan menerapkan kegiatan pembelajaran yang baru dan menarik. Dalam supervisi akademik, supervisor yaitu kepala sekolah, guru senior, dan rekan sejawat dapat membangun percakapan yang memberdayakan potensi guru. Dalam hal ini terdapat 4 percakapan yang dapat diterapkan yaitu sebagai berikut. Pertama, percakapan untuk perencanaan dilakukan sebelum coachee atau teman sejawat akan memulai atau terlibat dalam suatu kegiatan atau melakukan suatu tugas. Kedua, percakapan untuk pemecahan masalah dilakukan saat coachee menghadapi masalah, merasa buntu, merasa tidak jelas, merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu, mengalami krisis, dan membutuhkan bantuan orang lain.
Yang ketiga, percakapan untuk berefleksi dilakukan setelah ada aktivitas yang dilakukan oleh coachee atau setelah coachee menyelesaikan tugas dan saat coachee sedang ingin merefleksikan diri. Yang keempat, percakapan untuk kalibrasi dilakukan saat coachee ingin melakukan penilaian kinerja atau perkembangannya terhadap suatu standar atau kriteria dan saat perlu melakukan penyesuaian ulang atas rencana terhadap standar atau kriteria tersebut. Supervisi akademik tidak berhenti setelah supervisor melakukan observasi. Namun, supervisi merupakan sebuah siklus berkesinambungan yang meliputi 3 tahap berikut ini. Pertama, pra-observasi. Pertemuan pra-observasi merupakan percakapan yang bertujuan untuk membangun kemitraan antara supervisor dan guru dalam mengembangkan kompetensi diri. Kedua, observasi. Pada tahap ini, supervisor akan melaksanakan kunjungan kelas dan mengobservasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Ketiga, pasca observasi. Setelah melakukan observasi, supervisor melaksanakan percakapan dengan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi yang akan dilakukan oleh guru. Proses percakapan pasca observasi ini bersifat reflektif dan bertujuan perbaikan ke depannya. Sebagai sebuah siklus, supervisi akademik tidak berhenti saat supervisi selesai, namun supervisi dilaksanakan secara berkesinambungan. Supervisor melakukan proses tindak lanjut yang meliputi refleksi, perencanaan pengembangan diri, dan pengembangan proses pembelajaran. Dengan kata lain, hasil supervisi yang telah dilakukan merupakan pijakan untuk supervisi akademik berikutnya. Nah, pada bagian yang terakhir baru kita membahas keterkaitan antara keterampilan coaching dengan supervisi akademik. Yang pertama, kita lihat dari pengertian. Keterampilan coaching merupakan kemampuan untuk membimbing dan mendukung individu dalam mencapai tujuan pribadi dan profesional mereka. Coaching dalam konteks pendidikan seringkali berfokus pada pengembangan keterampilan, pencapaian tujuan belajar, dan pertumbuhan pribadi siswa. Seorang pelatih atau coach dalam pendidikan tidak memberikan jawaban langsung, tetapi membantu siswa untuk mengidentifikasi solusi mereka sendiri melalui pertanyaan yang mendalam dan refleksi. Sedangkan supervisi akademik adalah suatu proses pengawasan dan bimbingan terhadap para pendidik atau tenaga pengajar oleh atasan atau profesional yang memiliki pengalaman dan pengetahuan lebih. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan. Melalui supervisi akademik, tenaga pengajar dapat menerima umpan balik konstruktif, mengembangkan keterampilan pengajaran, dan memperbaiki metode pembelajaran mereka. Keterkaitan yang lain yaitu sama-sama merupakan pendekatan berbasis pertanyaan. Baik keterampilan coaching maupun supervisi akademik melibatkan pendekatan yang berbasis pertanyaan. Dalam coaching, pelatih menggunakan pertanyaan untuk mendorong refleksi dan pertumbuhan diri siswa. Dalam supervisi akademik, pengawas juga dapat menggunakan pertanyaan untuk mendorong pendidik untuk merenung tentang pengajaran mereka dan merencanakan perbaikan. Kemudian sama-sama pertumbuhan pribadi dan profesional. Baik coaching maupun supervisi akademik bertujuan untuk mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional. Dalam coaching, fokusnya adalah pada perkembangan individu secara keseluruhan, sementara dalam supervisi akademik, fokusnya adalah pada peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Kemudian sama-sama merupakan umpan balik yang konstruktif. Baik coaching maupun supervisi akademik melibatkan pemberian umpan balik yang konstruktif. Umpan balik ini membantu individu untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keterkaitan yang lain sama-sama merupakan pemberdayaan individu. Keduanya juga berusaha untuk memberdayakan individu. Coaching memberikan alat dan keterampilan kepada individu untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan mereka sendiri. Sedangkan supervisi akademik memberikan dukungan kepada tenaga pengajar untuk menjadi lebih efektif dalam pengajaran mereka yang pada gilirannya dapat meningkatkan prestasi siswa. Kemudian sama-sama pemahaman mendalam tentang individu. Dalam kedua konteks, baik coaching maupun supervisi akademik memerlukan pemahaman mendalam tentang individu yang dibimbing atau diawasi. Ini memungkinkan pelatih atau pengawas untuk memberikan bimbingan yang lebih sesuai dan relevan.
Dengan demikian, meskipun keterampilan coaching dan supervisi akademik memiliki fokus yang berbeda, keduanya dapat berkontribusi secara positif dalam mengembangkan individu dalam konteks pendidikan dan membantu mencapai tujuan pembelajaran dan pengajaran yang lebih baik. Demikianlah yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika pengalaman adalah guru terbaik, maka menjadi guru adalah pengalaman terbaik. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak.